Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendaftaran CPNS sudah mulai dibuka, teman-teman. Nah, apa saja sih yang perlu kita persiapkan untuk pendaftaran CPNS tahun 2021 ini? Baik, teman-teman, kita akan kupas tuntas di channel kami, yaitu Laskar CPNS. Nah, baik, nanti untuk teman-teman pengelola channel kami ini, ada 3 orang. Pertama ada saya, nanti ada Kana Pria, dan ada Bang Rizky. Nah, kita bertiga adalah CPNS dari Pemkab Belitung. Nah, ini adalah biodata saya. Saya nama lengkapnya adalah Firza Eka Febrianto, Sarjana Pendidikan atau biasa dipanggil Firza, ataupun yang lebih dikenal dari kalangan yaitu adalah Pak Firza. Saya lahir di Demak 19 Februari 1998, sekarang 23 tahun. Saya berdomisili di Belitung. Untuk pekerjaan adalah CPNS Pemkab Belitung dengan jabatan calon guru matematika ahli pertama di SMP Negeri 2 Badau. Nah, pendidikan terakhir saya pastinya yaitu sarjana pendidikan matematika. Nah, kemarin tes CPNS 2019 saya ikut. Setelah saya lulus langsung ikut CPNS dan alhamdulillah nilainya dapat ini teman-teman lihat, yaitu TWK-nya adalah 120, Q-nya 155, dan TKP-nya 150 dengan total 425. Nah, ini kemarin adalah nilai tertinggi di kabupaten saya, alhamdulillah. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita kepoin apa saja yang harus kita siapkan. Nah, teman-teman pasti sudah beredar formasi-formasi yang telah teman-teman dapatkan. Nah, teman-teman biasanya baca formasi ini langsung ke yang ini, gitu kan? Langsung teman-teman cari apa yang teman-teman butuhkan, seperti itu. Nah, namun teman-teman sebenarnya apa yang harus teman-teman siapkan adalah budaya literasinya dulu. Jadi nanti ketika emang benar-benar teman-teman baru nggak paham, baru ditanyakan. Nah, tapi kadang-kadang teman-teman menanyakan apa yang sudah ada sebenarnya tertera pada pengumuman teman-teman. Itulah yang sering terjadi. Nah, sering terjadi itu ketika saya buka Q&A di IG saya, yaitu Pak Firza. Nah, IG saya Pak Firza, dan teman-teman pertanyaan Q&A-nya rata-rata sebenarnya sudah ada di pengumuman teman-teman gitu. Ya, nah budayakan literasinya teman-teman. Nah, ini teman-teman, banyak yang nanya, Kak, saya domisili di Jawa Barat, apakah boleh saya mendaftar di Belitung? Boleh teman-teman, syaratnya hanya warga negara Indonesia. Itu tadi ya. Nah, teman-teman berusia paling rendah syarat umumnya, teman-teman berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun. Nah, kecuali ini pada saat pendaftaran teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang udah 34, 11 bulan, 20 hari. Nah, teman-teman harus cepat-cepat daftar karena pada saat pendaftaran. Nah, ini masih bisa teman-teman. Nah, jadi ketika udah misalnya udah 29 nih, 2 hari lagi teman-teman baru daftar. Nah, itu nggak bisa ya teman-teman. Karena pada saat pendaftaran. Nah, kecuali ada jabatan-jabatan tertentu teman-teman yang membatasi umurnya yaitu 40 tahun. Seperti dosen, dokter, dan lain-lainnya. Oke, syarat yang lainnya, teman-teman tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Nah, tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat. Secara hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, TNI, polisi, atau diberhentikan secara tidak hormat sebagai pegawai swasta. Ya, nah ini teman-teman kalau misalnya ini istilahnya teman-teman tidak pernah dipecat sebagai PNS atau sebagai halnya, dan juga tidak dipecat tidak hormat di swasta, itu tidak boleh. Ya, nah tidak berkedudukan CPNS atau PNS, TNI atau anggota Polri. Ya, nah kalau misalnya saya tidak boleh ikut yang tahun ini karena posisi saya sudah CPNS, seperti itu. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Kalau teman-teman sudah terlibat politik, biasanya ada data teman-teman nanti pas waktu pemberkasan teman-teman akan dinyatakan gagal ketika ketahuan ada terlibat dalam politik. Ya, nah memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan
persyaratan jabatan. Nah, ini yang penting teman-teman. Misalnya yang dibutuhkan S1 pendidikan matematika, teman-teman S2 bisa, kalau S2 turun karena sudah memiliki ijazah S1. Tetapi misalnya yang dibutuhkan D3 teknik sipil, teman-teman S1, teman-teman nggak punya ijazah D3, berarti teman-teman nggak boleh daftar di formasi D3 seperti itu. Nah, IPK-nya sekarang 2,00 minimal, memiliki IPK minimal 2,00. Terus nanti teman-teman harus sehat jasmani dan rohani dengan persyaratan jabatan yang dilamar dibuktikan dengan surat keterangan pemerintah dan wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus. Nah, ini ada 3 nih: bebas narkoba, SKCK, surat keterangan sehat. Ini teman-teman saat pendaftaran ini jangan dibuat dulu teman-teman, karena ketiga hal ini adalah setelah pelamar dinyatakan lulus ya. Nah, ini biasanya ada di saat pemberkasan teman-teman ya. Jadi jangan bikin dulu, kecuali emang ada instansi yang membutuhkan hal tersebut ya. Nah, ini juga yang saya jelaskan, biasanya ini persyaratan umum ya, berarti ini bersifat umum biasanya ya. Nah, tetapi misalnya di persyaratan khusus, misalnya di Kemenkumham butuh SKCK saat ini ya lampirkan gitu. Nah, intinya teman-teman baca dulu pengumuman yang ada di berkas penerimaan itu ya. Nah, yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI teman-teman, ataupun negara lain teman-teman. Jadi teman-teman harus siap. Kalau sudah jadi PNS, namanya sudah jadi abdi negara, jadi sudah siap mengabdi untuk negara ya. Seperti itu adalah persyaratan umumnya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ada persyaratan khususnya teman-teman. Nah, ini teman-teman memiliki ini ya, pasti yang tadi ya sudah ada sebenarnya, tapi dikhususkan lagi. Oke, selanjutnya lulusan perguruan tinggi. Nah, program studinya telah terakreditasi. Nah, kalau teman-teman kampus yang kemarin, mohon maaf, tidak terakreditasi BAN PT atau ini Pusdiknakes, nah ini teman-teman tidak boleh mendaftar karena belum terakreditasi, seperti itu ya. Nah, gini teman-teman, untuk hal ini nanti yang diupload itu adalah file ini tidak perlu di scan atau hal segalanya, buku yang asli ini teman-teman. Jadi teman-teman untuk hal ini nanti minta ke pihak kampusnya teman-teman ya, minta ke pihak kampusnya. Ada file ini, file akreditasi jurusan ya. Nah, itu. Selanjutnya, kalau yang lulusan luar negeri, teman-teman bisa, tapi setelah disetarakan, ijazahnya disetarakan ya. Oke, selanjutnya pada saat mendaftar, pelamar telah memiliki ijazah dan transkrip nilai. Nah, ini banyak juga yang pertanyaan, Kak, saya belum punya ijazah, saya baru punya SKL. Nah, ini teman-teman, SKL tidak boleh ya. Nah, biasanya ini umum. Nah, yang saya tahu yang butuh hanya SKL itu diperbolehkan, yaitu Kemenkumham. Nah, yang lainnya kebanyakan butuh ijazah, bukan SKL ya. Nah, selanjutnya disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Nah, yang menerangkan tingkat disabilitasnya dan mengirimkan link video kegiatan sehari-hari. Nah, ini jadi menghindari kebohongan ya. Nah, ini nanti linknya diupload di pendaftaran. Oke, selanjutnya pelamar yang mendaftar dengan formasi jabatan tenaga kesehatan ini wajib melampirkan STR. Nah, yang menyaratkan ya, yang menyaratkan STR berarti wajib gitu. Ya, juga harus linier. Nah, masa berlakunya pasti harus masih berlaku teman-teman. Seperti itu persyaratan khususnya. Kita lanjut teman-teman, pembahasan kita selanjutnya yaitu ini. Nah, ini teman-teman banyak juga yang menanya, Kak, saya lulusan ini, apakah boleh melamar di jabatan ini? Kak, saya lulusan itu, saya boleh nggak melamar di jabatan ini? Nah, banyak sekali yang berkomentar di Q&A yang saya sediakan. Nah, ini jawabannya teman-teman. Kalau di BKD saya, kalau di instansi saya, kalau di Pemkap saya menjelaskan bahwa misalnya jabatan ini boleh, yang dibutuhkan kan hanya ini nih, manajemen atau D4 manajemen. Nah, kalau misalnya ini berarti boleh, yang ilmu manajemen boleh, manajemen teknologi boleh, sistem informasi manajemen boleh. Nah, tetapi ada juga instansi yang tidak memperbolehkan.
ada yang hanya dibutuhkan S1 saja, ada yang seperti itu teman-teman. Jadi apabila ada pertanyaan hal ini, instansi berbeda-beda teman-teman. Jadi pertanyaan ini bisa teman-teman lontarkan ke helpdesk-nya Pemkapnya masing-masing atau Pemkotnya masing-masing ya, atau kementeriannya masing-masing. Nah, misalnya yang ini teman-teman tanyakan ke panitia panselnya ya, pansel ininya, panseldaannya. Begitu teman-teman. Nah, kalau di kabupaten saya dijelaskan ini boleh gitu ya. Nah, ada juga yang tidak boleh. Makanya tadi saya tekankan lagi, tanyakan kepada panselnya, panseldanya ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini bagaimana sih langkah-langkah pendaftaran? Yang pertama teman-teman harus bikin akun. Ya, teman-teman harus bikin akun. Selanjutnya ini mengaksesnya di sini. Nah, nanti teman-teman buat akunnya, terus login. Nah, lengkapi biodata dan unggah swafoto. Nah, swafoto ini kalau berbeda sekali dengan yang tahun kemarin ya teman-teman. Kalau yang tahun kemarin itu kan dia berfoto memegang KTP sama kartu pendaftaran itu. Nah, untuk saat ini teman-teman tidak perlu berfoto seperti itu. Teman-teman hanya foto selfie saja. Namun teman-teman harus harus jelas, tidak buram seperti itu. Karena nanti yang di-detect itu adalah wajah teman-teman sendiri. Ya, ini swafotonya berbeda. Saya tekankan lagi, swafotonya berbeda. Nah, nanti daftar jenis formasi, daftar formasinya teman-teman pilih jenis seleksinya, ada P3K, CPNS dan hal sebagainya. Dan nanti pilih formasinya, unggah dokumen, terus cetak resume dan akhiri pendaftaran. Nah, ini teman-teman untuk mengakhiri pendaftaran ini ketika teman-teman udah benar-benar yakin. Ya, nanti cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Seperti itu ya. Nah, jadi yang ketika di sini teman-teman tidak perlu mencetak kartu informasi akun. Ya, ketika di sini baru cetak informasi akun dan pendaftaran akun. Hati-hati teman-teman untuk penulisan biasakan kapital kecuali ketika gelar. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Masih ada? Nah, ada yang selanjutnya adalah dokumen. Nah, ini ketika upload dokumen, nah ini sudah dijelaskan teman-teman. Kalau misalnya di BKD saya seperti ini, kalau di Pemkap saya seperti ini. Nah, teman-teman menulis surat lamaran yaitu diketik menggunakan komputer. Nah, tapi kalau instansi lain ada yang menulis tangan, makanya baca detail persyaratan instansinya masing-masing ya. Oke, ini dicetak di kertas HVS. Nah, ini teman-teman tidak dijelaskan F4 atau A4, sebenarnya boleh keduanya, tetapi teman-teman siapkan saja yang saran dari saya. Kalau misalnya kayak gini, siapkan saja yang A4. Yang A4 ya teman-teman. Karena apa? Karena ketika scan itu biasanya yang ada A4. Boleh kalau teman-teman punya scan yang F4. Nah, teman-teman kalau misalnya di sini saya sarankan untuk scan ini scan yang digital saja, bukan yang online kayak gitu. Karena takutnya teman-teman kalau yang online itu tidak disarankan, kenapa? Takutnya buram atau hal sebagainya ya. Tapi kalau misalnya jelas ya nggak apa-apa tentu. Tapi kami tidak menyarankan ya. Ini ditandatangani dengan pena tinta hitam. Nah, tinta hitam dan bermaterai 10.000. Penempelan materai itu bagaimana teman-teman? Ya, ini seharusnya sudah pada paham. Misalnya tanda tangan, nama gitu kan. Nah, di sini teman-teman, materainya itu di sini. Nanti teman-teman tanda tangannya kena dari ujung sini misalnya gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya scan KTP. KTP ini di-scan. Nah, tidak apa seperti ini teman-teman. KTP saja boleh yang halaman atau boleh dilampirkan dua-duanya atas bawah seperti kita legalisir itu ya. Nah, ini bentuknya JPG, yang tadi PDF ya. Yang tadi PDF, ini JPG. Nah, nanti selanjutnya adalah surat persedia mengabdi. Nah, ini teman-teman, kalau misalnya kabupaten lain atau pemerintahan lain itu 10 tahun. Nah, di kami ini 15 tahun suratnya. Nah, makanya ini ada formatnya sendiri dari PKD-nya ya. Nah, ini biasanya format sendiri. Nah, surat pernyataan 5 poin ini biasanya sama, umum. Nah, diketik dengan menggunakan komputer, ditandatangani juga materai ya. Oke. Nah, selanjutnya ijazah asli teman-teman. Ijazahnya ini di-scan dalam bentuk PDF.
ya. Nah, kalau misalnya dokter harus melampirkan ijazah profesinya, ya. Terus selanjutnya transkrip nilai dan fotokopi sertifikat akreditasi. Nah, ini boleh teman-teman lampirkan. Ini harus dalam satu halaman ya. Ini boleh di screenshot saja dengan upload. Lihat di sini teman-teman. Pada saat tahun-tahun teman-teman kelulusan ya. Nah, lihat di sini teman-teman nanti upload seperti itu. Oke, selanjutnya pas foto terbaru menggunakan kemeja putih, dasi hitam, dan bagi yang berjilbab menggunakan jilbab warna hitam. Nah, dengan ukuran fotonya 3x4 ya, dengan latar merah. Formatnya JPG, maksimal 300 KB. Nah, ini teman-teman, kalau tahun-tahun kemarin kami itu bebas bajunya. Nah, untuk saat ini kemeja putih dan berdasi hitam. Ya, itu taati aturan yang ada, jangan berbeda dari yang lain gitu. Nah, surat keterangan dokter ini untuk disabilitas ya. Kalau yang tidak butuh berarti ya. Bagi pelamar disabilitas. Nah, ini teman-teman, wah saya harus bikin, enggak kayak gitu ya. Ini tidak perlu upload, ini dikosongkan saja ketika teman-teman nanti ngisi ininya. Nah, ini terus STR. STR ini bagi informasi kesehatan yang membutuhkan ya. Ini yang informasi umum tidak perlu ini. Nah, scan dokumen asli, bukan hasil fotokopi atau scan ya. Nah, ijazah yang di-scan adalah ijazah asli, bukan ijazah fotokopi yang dilegalisir ya. Tuh. Nah, teman-teman ini harap memastikan bahwa seluruh dokumen telah dipindai dan diunggah dan dapat dibaca pada monitor komputer ponsel secara vertikal, bukan horizontal. Nah, ini bagaimana nih? Vertikal. Nah, teman-teman dapat dibacanya seperti ini nanti ya, bukan membacanya seperti ini gitu. Nah, misalnya teman-teman, ini kan yang 2 halaman nih, yang 2 halaman. Nah, teman-teman harus sesuaikan ya. Ini misalnya yang mana tadi? Misalnya yang transkrip nilai ini teman-teman. Transkrip nilai ini kan harus ada juga akreditasinya. Misalnya akreditasinya berbentuk potret teman-teman. Nah, ininya berbentuk transkrip nilainya berbentuk landscape. Nah, jadi teman-teman harus bikin PDF-nya seperti ini. Yang ini harus tetap landscape, yang ini harus tetap potret gitu. Nah, jangan ininya dibalik seperti ini nanti, tidak diizinkan ya, tidak disarankan seperti itu. Ya, bisa saja teman-teman gagal cuman salah ngupload ini. Nah, untuk pembahasan ini nanti akan ada di video selanjutnya bagaimana cara membuat dokumen-dokumen ini, gitu ya. Nanti akan kami buatkan juga videonya untuk membuat dokumen tersebut. Baik. Nah, nanti selanjutnya setelah itu ada verifikasi berkas teman-teman. Verifikasi berkas ini bukan urusan teman-teman lagi, ini sudah panitianya, sudah termasuk panitianya, tim verifikator instansi melakukan verifikasi berkas yang sudah diunggah. Nah, jadi bukan BKN ya yang memeriksanya, yaitu BKD teman-teman masing-masing. Nah, nanti teman-teman dapat mencetak mandiri kartu secara mandiri dari akun STCM masing-masing. Ketika teman-teman lulus administrasi, nanti cetak kartu untuk ujian SKD-nya. Ya. Nah, waktu pendaftarannya akan diupdate di ini. Teman-teman yang di Belitung silakan kepoin halaman ini. Nah, untuk yang ini untuk yang luar Belitung cari alamat website BKD-nya. Nah, jadi untuk tahun ini teman-teman, untuk tesnya teman-teman bisa di ini. Kalau misalnya kalau misalnya teman-teman wilayahnya masih di Belitung. Nah, kalau misalnya teman-teman dari luar Belitung bisa di BKN terdekat ya, dengan domisili pelamar. Nah, nanti BKN Kanreknya ya, kantor regionalnya ya. Nah, kalau misalnya teman-teman Beltim pasti harus tetap ke Belitung karena masih satu daerah. Nah, lokasi ujian pelamar ditentukan berdasarkan lokasi tes yang dipilih oleh pelamar pada saat pendaftaran. Jadi teman-teman milih. Nah, teman-teman harus perkirakan ketika bulan itu teman-teman berada di mana gitu. Nah ya, nanti ada masa tangga teman-teman. Masa tangga ini adalah ini misalnya teman-teman tidak lulus administrasi, padahal teman-teman udah benar-benar nih uploadnya atau hal sebagainya udah benar-benar. Nah, teman-teman bisa menyanggah seharusnya ini. Nah, nanti ada yang setelah lulus tangga, nah kayak gitu. Nah, ada yang tidak lulus juga. Nah, kalau misalnya teman-teman menyanggah dan lulus ya berarti teman-teman berarti dinyatakan lulus seleksi administrasi. Ya begitu teman-teman. Oke, hanya itu saja teman-teman video kita pada saat kali ini. Dukung terus channel kami yaitu Last
Laskar CPNS. Nah, nanti kami akan membahas mengenai CPNS. Nanti ada 3 tim saya bersama 3 orang. Nah, maksudnya saya nanti bertiga akan membahas mengenai CPNS. Bantu kami untuk terus semangat men-share informasi, berbagi kebaikan seperti itu teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.